Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah memberikan kita nikmatnya sampai sekarang ini kaum muslimat. Maka tidak ada sesuatu yang paling penting ketika seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Rabbul Alamin kecuali dia harus bersyukur kepadanya. Dan orang-orang yang bersyukur, kata Allah Rabbul Alamin, akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Mungkin Allah tidak tambahkan jumlah dari nikmat tersebut, tapi Allah berikan keberkahan dari nikmatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut berlipat kali ganda. Maka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bukan sesuatu yang salah dan bukan sesuatu yang merugikan kaum muslimat. Bahkan orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Rabbul Alamin, dan tidaklah tempatnya kecuali dia pasti akan dijamin masuk surga. Maka jadilah Anda kaum muslimat yang senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Syukuri yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari harta dunia, baik dia kekayaan atau dia mungkin adalah keluarga Anda. Maka syukurilah dia, kemudian jagalah dia, kemudian kembalilah kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Razzaq, yang memberi rizki, yang senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan kaum muslimin. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat serta salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, Nabi kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Lihat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menegur beliau atau mengingatkan beliau atau terheran-heran dengan beliau. Suatu malam ternyata Rasulullah SAW melakukan salat malam, bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang telah dihapus dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau salat sampai kaki beliau itu bengkak kaum muslimah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Allah Rabbul Alamin sudah ngampunin dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akuna abdan syakura, apakah enggak boleh aku jadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, beliau masih bersyukur kepada Allah tentang apa yang diberikan oleh beliau dan tidak kufur dengan nikmat tersebut, sehingga Allah ini akan jaga kita kaum muslimin. Maka tidak ada
hal yang bisa kita lakukan kecuali ketika Allah Rabbul Alamin ngasihkan kita nikmat nih, bersyukur jemaah, bersyukur. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini Allah Rabbul Alamin masih ngasihkan kita nikmatnya. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang dengan nikmat tersebut sempurnalah kebaikan-kebaikan. Ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga ini sempurna, kita bisa ngerjain ibadah. Kita bisa duduk di majelis taklim mengkaji kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Rabbul Alamin, Jannatul Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Maka berbahagialah kaum muslim. Kemudian kita gunakan itu dalam ketaatan, dan alhamdulillah kita akan mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita masih membahas nih kitab Fiqh Sunnah lin Nisa yang dituliskan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau. Dan kita masuk ke bab puasa, yaitu kitab puasa, dan sekarang kita sudah sampai di halaman yang ke-380 dari kitab ini. Dan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita masuk ke rukun puasa jemaah. Maka di sini beliau, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada Syekh pengarang kitab ini. Beliau mengatakan rukun puasa. Rukun puasa yaitu menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Ini yang pertama. Rukun puasa itu adalah al-imsak, ia menjaga dirinya nih dari semua yang membatalkan puasa, anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu syarat yang pertama, rukun puasa. Atau sebagian para ulama menyebutkan syarat yang pertama itu bukan ini adalah syarat, bukan rukun yang pertama, tapi rukun yang berikutnya. Yang pertama itu adalah niat, kata sebagian para ulama. Dan memang puasa itu kalau dia pengen diterima sama Allah harus ada niat kaum muslimat. Dan itu sudah kita bahas kemarin. Apakah boleh berniat pada malam harinya ataukah di siang harinya ketika puasa sunnah, sudah kita jelaskan kemarin. Ingat niat. Karena sejatinya semua ibadah itu tergantung dari niatnya. Itu sebenarnya rukun yang pertama. Kemudian yang rukun yang kedua ini al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jaga diri, tahan diri dari seluruh pembatal puasa. Sejak terbitnya nih fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Allah Rabbul Alamin mengatakan fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang nih ketika sudah datang malam hari, boleh kalian mencampuri mereka, yaitu istri-istri kalian, dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Berarti kalau di malam hari itu boleh seseorang itu berhubungan dengan suami istri, maka silakan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian Allah Rabbul Alamin mengatakan, makan dan minumlah kalian sampai ini jelas, yatabayyan, jelas lakum bagi kalian, al khaytu, benang, al abyad, benang yang putih, minal khaytil aswadi minal fajri, kemudian dari benang yang putih dan benang yang hitam. Maksudnya siang hari mau pagi hari mau keluar matahari sama malam hari. Ini maksudnya terbitnya fajar, waktu orang sholat subuh kaum muslim. Maka seseorang ketika malam hari ini boleh dia makan. Ketika datang waktu maghrib sudah masuk malam, dia boleh makan pada waktu itu. Dia melakukan bercengkrama dengan istrinya, melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia cari pahala dengan hal tersebut.
Ingat jemaah, melakukan hal tersebut itu pahala. Allah Rabbul Alamin mengatakan, engkau carilah yang ditetapkan oleh Allah bagi kalian. Kemudian makan dan minumlah kalian sampai nanti terbitnya fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kalau sudah fajar, engkau tahan diri engkau untuk dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian engkau lanjutkan dan sempurnakan puasa itu sampai malam. Datangnya waktu maghrib. Ini dia kaum muslim. Maka rukun puasa itu pertama dia harus berniat. Kemudian yang kedua adalah dia menjaga dirinya dari semua pembatal puasa jemaah. Kemudian sebagian para ulama menambahkan, dan ini mungkin bukan rukun puasa kaum muslim, tapi hendaknya harus dimiliki oleh seseorang, dan mungkin nanti akan dibahas setelah adab-adab puasa. Bagaimana Rasulullah SAW ini nyuruh kita juga untuk jaga hal-hal yang bisa membatalin pahala dari puasa ini. Maka seorang yang berpuasa itu kalau hanya sekedar menahan diri dari pembatal puasa, gampang kaum muslimat, gampang. Tapi terkadang kita ini agak susah untuk menjaga pahala puasa kita ini bisa sempurna. Ya, dari ngomong-ngomong kotor, dari menggibah saudaranya, dari mencaci maki saudaranya atau saudarinya, dari mengata-ngatain buruk kepada saudarinya. Maka ini juga harus dijaga kaum muslim. Kemudian beliau mengatakan adab puasa. Ini adalah adab-adab yang sebaiknya engkau jaga ketika puasa. Adab-adab yang harus dijaga oleh orang-orang yang berpuasa, yang mencari ridha Allah Rabbul Alamin. Mana adab-adab tersebut? Yang pertama adalah as-sahuru, yaitu bersahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Maka bersahurlah kalian ketika datang nih waktu malam harinya, sebelum terbitnya fajar, kita disyariatkan bangun untuk bersahur. Karena sesungguhnya dalam bersahur itu ada berkahnya kaum muslim. Maka lihat apa kata beliau, sahur boleh dilakukan dengan cara makan yang banyak maupun sedikit, walaupun hanya seteguk air. Maka di antara adab yang harus dijaga oleh kaum muslimat ketika dia berpuasa adalah menjaga sahurnya. Walaupun mungkin dia tidak makan, dia hanya sekedar minum air, itu disyariatkan kaum muslimat. Dan jangan sampai gara-gara kita ini masih kenyang, tadi malamnya kita sudah makan banyak, kemudian ketika sahur kita nggak mau makan. Maka sebagian para ulama mengatakan jangan dia melakukan hal tersebut, maka usahakan dirinya untuk minum atau makan apapun yang sedikit. Karena sejatinya dalam sahur itu ada keberkahan, ada barokah yang disiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, termaktub pada kitab Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu walau bi juz'ati ma'in. Maka bersahurlah kalian walaupun hanya meminum seteguk air kaum muslimat. Ketika kita ini sudah kenyang atau masih kenyang makan pada malam harinya, maka Rasulullah SAW mengajarin kita ini jangan sampai kita ini enggak bersahur. Karena dalam sahur itu ternyata ada keberkahan di sana. Kemudian mu'alif mengatakan yang disunnahkan bagimu adalah mengakhirkan sahur. Maka kita nih kaum muslimat disyariatkan dalam agama kita itu sahur itu di akhir-akhirnya. Akhir-akhirnya mungkin 10 menit atau kira-kira 15 menit sebelum azannya itu yang disyariatkan. Maka dalilnya adalah dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Ia mengatakan kami melakukan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau beranjak untuk mengerjakan salat. Aku nih Anas bertanya, berapa lama waktu antara azan subuh dengan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid bin Thabit menjawab, kira-kira selama orang membaca 50 ayat. Ini kira-kira orang membaca 50 ayat. Ya anggaplah satu muka dalam Al-Quran yang cetakan Saudi itu kaum muslimat ada 15 baris.
anggaplah satu baris itu satu ayat. Maka dia 15 baris, dan insya Allah kalau dibaca duduk dengan tartil biasa, tidak dibaca dengan nada-nada yang panjang, maka paling cuma dapat nggak nyampe 4 menitan gitu kaum muslimat. Kemudian dibaca satu lembar itu 30, dapat 2 lembar, ya anggaplah 10-15 menit antara jarak makan sahurnya Rasulullah sama waktu sholat subuh itu jemaah. Kemudian beliau, semoga Allah tabaraka wa taala, Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, beliau mengatakan di sini catatan. Apabila azan subuh dikumandangkan padahal engkau belum selesai makan sahur, atau makanan serta minuman masih berada di tanganmu, maka engkau boleh menyempurnakan suapan makan engkau atau tegukan minummu. Misalnya ada orang yang lagi makan sahur, tiba-tiba azan subuh kaum muslimat. Dia nggak ngelihat jam. Dia nggak sengaja melakukan hal tersebut karena memang mungkin dia ketiduran atau dia nggak tahu waktunya. Tiba-tiba dia makan, lagi ada makanan di tangannya, kemudian ada minuman, maka beliau di sini mengatakan jangan diletakin dulu, tapi sempurnakan sesuap makanan engkau atau tegukan minummu. Dan beliau membawakan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukumun nida. Nih kalau ada salah seorang di antara kalian kaum muslimat mendengar nida, azan, wal ina'u ala yadihi, kemudian bejana itu lagi di tangannya. Dia tadi mau minum, udah selesai makan, dia lagi di tangannya nih bejana nih minumannya. Fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Enggak boleh dia letakin tuh gelas yang atau bejana yang ada di tangannya ini sampai dia makan walaupun ada. Itu yang disebutkan oleh beliau. Tapi di sini ada tambahan faedah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada sebagian atau ulama yang pertama mengatakan bahwasanya ketika azan datang itu harus diputuskan dirinya dari makan dan minum. Karena ini kan seolah-olah dalil ini bertentangan dengan ayat yang kita baca dari surat Al-Baqarah ayat 187 kaum muslimat yang di atas, yang rukun puasa tersebut. Bukankah Allah tabaraka wa taala mengatakan makan dan minumlah kalian sampai jelas benang yang putih dengan benang yang hitam. Berarti kalau sudah ada fajar atau waktu fajar itu harus berhenti. Maka sebagian para ulama mengatakan hadis yang disebutkan di sini ketika seorang itu mendengar azan sedangkan ada bejana di tangannya, maka beliau mengatakan yang dikatakan azan di sini sejatinya bukan azan subuh, tapi dia azan pertama, karena pada zaman Nabi SAW azannya 2 kali kaum muslimat. Itu yang dikatakan. Kemudian dibawakan hadis-hadis yang lainnya yang mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuang makanan dari mulutnya ketika sudah mendengar azan dan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama mengatakan harus dibuang semua yang ada di mulutnya ketika dia mendengar azan. Dan ini tidak bertentangan perkataan mereka bahwasanya hadis ini dengan ayat ini, hadis ini menunjukkan bukan azan yang kedua yaitu azan subuh, tapi azan yang pertama untuk membangunkan orang-orang yang tidur untuk bangun tahajud. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua yaitu pendapat Zahiriyah, dan dibawakan oleh beliau di sini bahwasanya zahir hadis ini menunjukkan ketika ada azan, ini enggak dijelaskan, bahkan disebutkan di sini azan subuh dikumandangkan kata beliau. Kemudian ada makanan dan minuman lagi di tangannya kaum muslimat, enggak boleh dia letakin makanan dan minuman yang ada di tangannya itu sampai dia selesai hajahnya. Oh cukupnya sampai sekian. Tapi ingat enggak boleh nambah kaum muslimat. Ini lagi azan, ada mangkok nasi di tangannya, lagi dia makan nasi, tinggal sedikit, dia habisin, nyari lagi ke magicomnya, diambil nasi, ditambah lauk lagi, maka nggak boleh, batal puasanya ini.
gagal puasanya ini. Harus diganti pada waktu-waktu yang berikutnya. Kemudian, ini yang dikatakan oleh para ulama. Maka di sini kaum muslimat ala kulli hal, pendapat ulama-ulama ini disertakan dengan dalil-dalil. Yang mana beliau yang pertama mengatakan ini yang dimaksud ini adalah adzan yang pertama dan bagi orang yang tidak mengetahui waktu. Kemudian yang kedua mengatakan tidak, ya sesuai dengan hadis, sesuai dengan dalil bahwasanya ketika ada makanan yang kita makan ketika makan sahur kemudian tiba-tiba adzan, maka enggak boleh seorang itu meletakkan makanannya sampai dia menyelesaikan hajatnya. Tapi sebagian para ulama mencari jalan yang kehati-hatian kaum muslimat. Maka ketika makan sahur itu jangan makan sahur pas mepet-mepet muadzan. Maka silahkan dia makan sahur sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, yang mana jarak antara adzan dengan iqamah itu masih ada kesempatan untuk bersiap-siap pergi ke jarak dari antara makan sahur dengan azan subuh itu kita bisa siap-siap untuk pergi ke masjid. Ya 10 atau 15 menit. Tapi ini tidak memutlakan harus tidak makan karena waktu tersebut masih ada kesempatan orang makan sampai datangnya waktu subuh. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian di antara adab yang kedua, maka beliau di sini mengatakan menahan diri dari apa saja yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini yang kita sebut. Baik berupa perkataan sia-sia, berkata kotor, berdusta dan sejenis. Maka lihat apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wa la yaskhab wa la yajhal fa in satamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Bahkan hadis yang lain mengatakan inni shaimun marrataini. Maka apabila tiba hari waktu salah seorang di antara kalian puasa nih, kalau sudah datang waktu puasa, maka seorang itu tidak dibolehkan untuk berkata-kata kotor dia. Kemudian meneriakkan kata-kata buruk. Jangan pula dia bertindak bodoh, membodoh-bodohi saudaranya, menipu saudaranya. Dan tidak boleh dia mencaci maki saudaranya atau mengajak mereka berkelahi. Maka jikalau ada yang mengajak mereka berkelahi, kata Rasulullah SAW, katakan kepadanya, sesungguhnya aku ini lagi puasa. Aku ini dilarang untuk melakukan sesuatu yang akan menghabiskan puasaku, kata Rasulullah SAW. Maka seorang ketika dia berpuasa, dia harus jaga dirinya dari hal-hal yang akan membahayakan pahala puasanya, kaum muslimah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi." Itu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan amalan-amalan dusta tersebut, dia sudah tahu nih kata-kata dusta ini adalah dosa, maka dia ucapkan kemudian dia lakukan hal tersebut. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka kata Rasulullah SAW, Allah enggak butuh baginya meninggalkan makan dan minum. Kita katakan puasanya sah, puasanya tidak jadi masalah, tetapi pahala puasa yang seharusnya dia dapatkan di bulan Ramadan tersebut dihapuskan oleh Allah Rabbul Alamin gara-gara dia enggak jaga mulutnya, kaum muslimah. Dan ini biasanya banyak terjadi di kaum muslimah. Yang mana harus dijaga nih lisan-lisan kita nih kaum muslimah. Bukankah yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu lisan, kaum muslimah? Ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada beliau, an aktsari ma yudkhilun nasan tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, beliau mengatakan al-fammu wal faraj. Ma baina fammaika aw ma baina lisanaika aw ma baina fammaika wa fakhidaika.
di antara dua bibirmu dan dua pahamu. Maksudnya di sini lisan kita ini yang banyak membuat kita banyak masuk neraka. Bukankah Rasulullah SAW juga ngabarin kaum muslimah, ternyata penghuni neraka yang paling banyak menghuni neraka tersebut adalah kaum muslimah. Kenapa demikian kaum muslimah? Karena banyak di antara mereka yang tidak menjaga lisannya. Dia sangat bermudahan sekali untuk mencaci maki saudaranya kaum muslimin. Padahal lihat Rasulullah SAW ngabarin nih, ketika orang-orang yang berpuasa kemudian dia tidak jaga lisannya, Allah itu enggak butuh dari makan dia meninggalkan makan, dari dia meninggalkan minumnya. Allah itu enggak akan ngasihkan pahala baginya. Pada Rasulullah SAW ngabarin nih, orang-orang yang dia berpuasa, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan iman dia, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah Rabbul Alamin, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Gara-gara ucapan yang kotor, gara-gara dia tidak menjaga ucapannya dengan ucapan yang baik, dia mencaci maki saudarinya, dia menghina saudarinya, dia menggibah saudarinya, pahala yang disiapkan diampuni dosanya oleh Allah Rabbul Alamin, Allah batalkan dan dia tidak mendapatkan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, dan ini harus kita jaga kaum muslimah. Beliau mengatakan, rubba shaimin, ada orang-orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali, kecuali alju wal atos, dia merasakan lapar dan dia merasakan haus dan dahaga. Karena dia nggak dapat pahala sama sekali kaum muslim. Karena dia nggak jaga dirinya dari hal-hal yang kotor, dia mudah teriak-teriak yang aneh, kemudian mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk kita dengarkan kaum muslim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara adab-adab yang harus dijaga oleh kaum muslimat ketika dia berada dalam keadaan puasa mencari pahala kepada Allah Rabbul Alamin, ia harus lebih dermawan dari biasanya dan meningkatkan semangat mempelajari Al-Quran. Karena sejatinya ketika orang ini banyak melakukan kedermawanan di bulan Ramadan kaum muslimat, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda baginya. Lihat Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang ngasih buka puasa. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, man fattara shaiman, barang siapa yang ngasih buka puasa nih, walaupun mungkin dia ngasih hanya sekedar segelas air minum, atau mungkin dia memberikan saudaranya atau saudarinya es untuk melepaskan dahaganya ketika dia berbuka puasa, maka Rasulullah SAW mengatakan dia dapat pahala orang yang puasa tersebut. Maka bayangin kalau kita nyumbang di suatu tempat yang orang itu banyak sekali puasa, maka seberapa banyak yang kita sumbangkan ke orang itu, kita akan dapati pahala orang yang berpuasa itu tanpa ngurangin pahalanya, dan itu adalah pahala tambahan dari puasa kita kaum muslimah. Maka harus lebih dermawan di bulan Ramadan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Kemudian beliau pada bulan Ramadan ini lebih dermawan sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hatta min rihil mursalah, sampai dengan angin yang sepoi-sepoi ketika kita ini kepanasan kaum muslimat. Kemudian kita keluar rumah kita, kemudian kita ditiup dengan angin yang sepoi-sepoi yang menyejukkan diri kita tuh, itu kebaikan Rasulullah SAW melebihi dengan hal tersebut. Melebihi dengan hal tersebut. Ketika itu malaikat Jibril menemui beliau.
Jibril menjumpai beliau setiap malam pada bulan Ramadan sampai selesainya bulan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan Al-Quran kepada Jibril. Ini bermurojaah Al-Quran kaum muslimat. Dan perbanyak baca Al-Quran jemaah. Al-Quran yang kita beli itu bukan untuk dipajang kaum muslimat. Bukan hanya sekedar hiasan-hiasan yang kita letakkan di lemari kaum muslimat. Tetapi Al-Quran itu dibaca kaum muslimat, dibaca. Kemudian ini sesekali ini baca artinya kaum muslimat. Karena banyak di antara kita baca Al-Quran ini nggak paham dengan arti yang ada dalam Al-Quran tersebut. Sehingga mungkin itu yang membuat ibadah yang selama ini kita kerjakan nggak ada khusyuk-khusyuknya. Lihat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali di setiap harinya kaum muslimat. Siapa di antara kita yang sudah hafal artinya? Kemudian kita tahu maknanya. Sehingga ketika kita sholat nih khusyuk, kadang-kadang kita sholat kita nggak faham apa yang kita baca. Al-Fatihah yang menjadi rukun dari sholat kita, jemaah kita itu nggak faham apa artinya. Maka kita sangat hina. Kita kadang mencela, mencaci maki seseorang, tapi ternyata kita ini lebih rendah di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah yang seharusnya menjadi ibadah yang utama ternyata tidak sempurna karena kita tidak memahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan dalam sholat kita jemaah. Maka ingat jemaah, ketika sholat itu harus berusaha semaksimal mungkin sebagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menjadikan tolak ukur orang itu menjadi baik sholatnya kaum muslim. Maka Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam firman-Nya, dan ini sering kita dengar. Allah Rabbul Alamin mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat masih aja kita ngelakuin perbuatan maksiat. Kita masih nipu orang, kita masih mencela, mencaci maki, menggibah saudari kita. Ingat, ternyata mungkin ada dalam sholat kita yang belum lengkap. Bukankah yang membuat orang bahagia kelak pada hari kiamat ketika bertemu dengan Allahu Rabbul Alamin adalah sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaum muslimat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Rabbul Alamin kaum muslimat adalah salat jemaah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, kalau salatnya benar dia akan sukses, dia akan gembira. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara, kalau salatnya buruk, salatnya masih bolong-bolong, dia enggak paham dalam artinya, dia akan mendapatkan kerugian di depan Allah Rabbul Alamin. Maka untuk menunjang supaya sholat kita menjadi khusyuk, fahamilah Al-Quran yang kita baca ketika dalam sholat jemaah. Karena itu yang akan membuat kita ini khusyuk dalam beribadah. Maka beliau mengatakan diri Syekh, maka beliau menjadikan lebih dermawan lagi kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Ini tentang sedekahnya Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan beliau senantiasa bersedekah. Di dalam bulan Ramadan beliau pun bersedekah jemaah. Ingat, bersedekah ini bukan hanya mendapatkan pahala nih, pahala diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari hartanya, tapi pahalanya pula akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Bahkan ada hadis yang lainnya menunjukkan di antara jalan mudah untuk masuk ke dalam surga itu bersedekah kaum muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sahabatku, suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan, maukah kalian aku kabarin nih ada amalan yang ketika kalian amalkan kalian masuk surga dalam keadaan selamat? Maka di antaranya beliau mengatakan, wa at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Kalian ngasih orang makan, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ngasih makan orang itu kaum muslimat itu bisa masukkan kita ke dalam surga. Maka jadilah orang-orang yang ringan tangan nih, yang mudah membantu orang, yang memberikan kebaikan.
Dan ingat, berinfak, berdermawan itu tidak dilihat dari uangnya yang banyak kaum muslimat. Dan ini seringkali kita sebutkan. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, fakam min amalin sagirin tukabbiruhun niyya, wa kam min amalin kabirin tusaggiruhun niyya. Betapa banyak amalan yang besar, ada orang yang nyumbang nih banyak, dermawan dengan harta yang banyak, tapi ternyata Allah jadikan harta yang dia sumbangkan itu menjadi kecil. Tidak ada artinya kaum muslimat, karena ada riya pada dirinya. Dia kalau nggak nyumbang banyak itu nggak enakan sama orang lain. Dia nggak enakan sama temannya dan saudaranya dan saudarinya. Maka hal tersebut adalah riya yang mana Allah akan hapus pahalanya. Tapi silakan Anda melakukan amalan yang kecil, tetapi ikhlas di depan Allahu Rabbul Alamin, walaupun ngasih buka orang dengan hanya sekedar membelikan air putih. Atau bukan dia puasa, tapi ngasih orang makan yang membutuhkan. Kadang-kadang ada yang kita lihat di luar sana jemaah yang dia kelaparan mereka. Maka sempatkan diri kita mungkin ketika dalam perjalanan itu beli makanan. Yang nanti mudah-mudahan di pertengahan jalan itu kita dapati orang yang kita anggap mungkin dia membutuhkan makanan tersebut, kemudian kita kasih. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya dalam keadaan selamat. Maka berbahagialah kaum muslimat yang senantiasa bersyukur, kemudian merealisasikan apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasul. Kemudian adab yang berikutnya kaum muslimat, adab yang keempat, menyegerakan berbuka puasa bila matahari sudah tenggelam. Ketika ini sudah waktunya untuk berbuka, maka dalam agama Islam, dalam sunnah Nabi SAW, beliau mensyariatkan kita cepat-cepat berbuka puasa. Jangan sampai ditunda. Bahkan dia karena mungkin merasa kuat dari puasanya, dia sengaja nanti setelah Isya baru dia buka puasa. Maka jangan seperti itu kaum muslimin. Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa orang-orang itu berada dalam kebaikan selagi mereka masih menyegerakan berbuka puasa. Ternyata menyegerakan berbuka puasa itu adalah tanda kebaikan manusia atau tanda kebaikan hamba Allah dan umatnya Rasulullah SAW. Dan ini adalah tambahan faedah kita kaum muslimah. Maka ketika sudah datang waktu berbuka puasa, bersegera berbuka puasa. Maka di dalamnya ada kebaikan yang disimpankan oleh Allah Rabbul Alamin, yang akan menjadi keberkahan bagi kita. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, berdoa ketika berbuka puasa. Ingat, berdoa ketika berbuka puasa. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka puasa, beliau berdoa, "Dhahabadz dzam'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Maka beliau mengatakan, telah hilang rasa dahaga ini, telah basah urat-urat leher, telah ditetapkan pahala jika Allah menghendaki. Dan ingat baca doa ini ketika dia sudah buka puasa kaum muslimat, bukan sebelum buka puasa. Maka dilihat dari artinya kaum muslimat. Rasulullah SAW mengatakan zahabal dzam'u, telah hilang rasa dahaga. Orang yang hilang rasa dahaganya itu setelah minum atau sebelum minum? Setelah minum kaum muslimat. Wa batallatil uruqu, dan telah basah urat-urat leher. Nah, urat-urat leher ini basahnya ini ketika dia sudah minum. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala insyaallah akan tetapkan pahala kita ketika kita ibadah puasanya ini ikhlas karena Allah. Kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan, bahkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut. Kemudian
Adab yang hendaknya dijaga oleh orang-orang yang berpuasa kaum muslimat yang keenam adalah berbuka dengan kurma basah atau kurma kering atau bahkan dengan air. Disebutkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma basah yaitu rutab sebelum beliau mengerjakan salat maghrib. Jika beliau tidak mendapatkan kurma basah, maka beliau berbuka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada, maka beliau beberapa tegukan air. Dan ini diantara syariatnya memang harus segera berbuka. Walaupun kita berbuka hanya sekadar makan kurma, kemudian air putih dan yang lainnya. Tapi ingat, disunnahkan ketika berbuka puasa itu korma dulu didahuluin kaum muslim. Korma dulu didahului. Dan ini biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum menyantap yang lainnya. Kurma, tapi ingat sunnah bukan wajib kaum muslimat. Maka ketika ada duit untuk beli kurma, maka silahkan setiap kali untuk berbuka puasa itu ada kurma di depan kita. Karena memang kurma ini adalah buah yang sangat berbarokah jemaah. Buah yang Allah tabaraka wa taala sangat sebutkan dalam Al-Quran. Maka buah ini ketika kita makan, bahkan ada nih buah kurma yang dia bisa mengusir jin dan setan yang ada di tubuh kita. Yaitu kurma ajwa, yang mana kalau diamalkan tiap hari dimakan, maka dimakan ganjil ya 3, ya 5, dimakan tiap hari, maka insya Allah Allah tabaraka wa taala akan melindungi mereka dari gangguan jin dan dari gangguan setan yang senantiasa menggoda mereka. Kemudian kalau nggak ada kurma, maka silahkan makan makanan yang ringan dulu, jangan sampai langsung makanan berat. Karena terkadang kita ketika makan yang berat, kita itu akan menjadi malas untuk melakukan sholat maghrib. Bahkan nanti datang untuk sholat malam pun kita mengantuk. Bahkan sholat malam pun kadang-kadang kita tertidur. Maka seperti itu kaum muslimat. Allah ta'ala alam bisawab, ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan hendak dijaga oleh kaum muslimat ketika dia berpuasa. Yang pertama adalah senantiasa menjaga sahur. Walaupun dia tidak makan, maka silahkan dia hanya sekedar minum air dan makanan-makanan yang ringan, karena sejatinya dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian yang kedua, dia jaga nih dari semua apa yang membatalkan pahala puasanya, baik berupa perbuatan sia-sia, kemudian berkata kotor, kemudian dia berdusta dan yang lainnya. Karena orang yang masih berdusta sedangkan dia berpuasa, maka Allah enggak butuh dengan puasanya dan enggak ada pahala yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, lebih dermawan di bulan Ramadan. Karena kebaikannya sangat banyak. Kemudian membaca Al-Quran. Kita belum sebutkan bahwasanya membaca Al-Quran ini pahalanya banyak kaum muslimat. Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam min harfun, atau beliau mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa hasanatu bi asyri amsalihha. Maka aku mengatakan, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan kaum muslimat. Wala aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam min itu yang di depannya Al-Baqarah itu satu huruf, tidak. Tetapi alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Dan baru baca kita alif lam mim itu sudah dapat 30 pahala kaum muslimat. Bagaimana kalau kita baca nih sampai satu Al-Quran itu habis 30 juz kita baca. Maka coba diperhatikan kalau kita baca bismillah itu berapa huruf kaum muslimat. Maka banyak sekali pahalanya. Tinggal dikalikan dengan 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mengabari ini, ketika ada orang mengerjakan kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Bahkan akan dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada hal tersebut. Maka kebaikan itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan pula kaum muslimat. Maka perbanyaklah melakukan kebaikan, baik dermawan dan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat di antara adab yang harus dijaga adalah menyegerakan buka puasa bila mana matahari sudah tenggelam atau sudah waktunya berbuka puasa. Kemudian yang kelima adalah berdoa ketika berbuka puasa, dan ini dibaca ketika dia berbuka, bukan sebelum berbuka, tetapi setelah dia berbuka puasa kemudian dia mendoakan atau membaca doa ini.
Kemudian yang berikutnya yang disiapkan ketika berbuka, maka silahkan. Ketika dia punya duit untuk beli kurma, dia siapkan dirinya untuk membeli kurma. Ketika dia punya duit untuk yang lainnya, maka dia siapkan. Maka disunnahkan untuk berbuka dengan kurma. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, kaum muslimat, dari rukun puasa, kemudian adab-adab puasa yang hendaknya dijaga oleh orang-orang yang berpuasa. 6. Mungkin setelahnya ada tanya jawab. Tafadhol kaum muslimat. Kalau enggak ada kita cukupkan. 6. Barakallahu fikunna. Berarti kalau enggak ada yang nanya, paham semua. Masya Allah. Barakallahu fik. Dan memang harus seperti itu, harus paham. Enggak usah bertanya kamu sih. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Ini semoga Allah senantiasa memberikan kita mudah dalam beribadah. Kemudian menjaga kita dari mara bahaya dan penyakit-penyakit yang diturunkan kaum muslimat. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga keluarga kita, memberikan keberkahan dari semua yang kita cari pada hari ini. Baik mencari dunianya, mencari akhiratnya, dan semoga hal tersebut menjadi jalan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, surga yang paling tinggi, yaitu bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.